silakan lihat diri kalian. Lihat, kalau belum rapi, rapikan dulu. Lihat sekeliling. Kalian di bawah meja, di sekitar meja, adakah sampah? Kalau tidak ada, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Utlubul ilma walau bisin. Pernah dengar? Pernah. Artinya? Tuntutlah ilmu walau sampai di negeri Cina. Ada lagi, utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Artinya apa? Ini masalah menuntut ilmu. Artinya, selama kita masih hidup, kita harus menuntut ilmu. Nggak ada kata nggak belajar. Bu, kalau kita udah tamat, Bu, masih banyak cara untuk belajar. Bisa datang ke pengajian, bisa masuk kursus. Itu juga namanya menuntut ilmu. Paham? Oke, lanjut. Materi kita hari ini mengenai Damaskus, pusat peradaban timur Islam. Ini cerita sejarah Islam. Pernah baca sejarah Islam? Ada yang pernah? Rizky, sejarah apa? Nabi Muhammad. Yang lain? Sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia? Pernah juga? Nah, hari ini kita akan membahas Bani Umayyah. Apakah kamu mengetahui tentang sejarah Bani Umayyah? Ada yang tahu? Tak ada. Nomor 2, coba siapa yang mau bacanya? 2. Apakah kamu mengetahui kemajuan peradaban dari Bani Umayyah? Tidak, pastinya. Kalau ada sejarah Bani Umayyah tidak tahu, pasti kemajuannya pun juga tidak tahu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang tunjuk ya? Atau siapa yang mau? Iya, siapa namanya? Anggi. Iya. Hah? Apa yang kamu ketahui tentang Bani Umayyah? Tak tahu. Mengapa sejarah Bani Umayyah di Damaskus penting untuk dipelajari? Kenapa? Ya, karena dari awal tidak tahu, makanya pun jawabannya tidak tahu. Oke, tidak apa-apa. Kita belajar. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat membuat karya berupa mind mapping sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nah, yang kedua, peserta didik dapat membuat karya mind mapping kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi, nanti kita kerja kelompok kayak kemarin. Kalau kemarin diskusi. Nah, hari ini kita membuat karya. Apa tadi karyanya tuh? Mind mapping atau peta pikiran. Jadi nanti kalian menggambar, menulis, menggunting. Ibu udah sediakan semuanya. Kalian tinggal mengolahnya saja. Nah, ini kerjanya pertama. Kalian kerja kelompok. Nah, boleh kalian buat kayak gini juga boleh mind mappingnya. Terus apalagi yang akan kita lakukan pembelajaran kita? Seperti biasa, ada yang ngerjakan soal, terus presentasi. Saat kalian ngerjakan, ibu keliling-keliling biasa dengan buku nilai. Jadi ibu akan nilai siapa yang aktif, siapa yang enggak, siapa yang bantu, yang enggak. Ibu nilai, oke? Nanti di akhir baru ada lagi ngerjakan soal sendiri-sendiri kayak kemarin. Jadi nanti tolong per kelompoknya kerjakan sebaik-baiknya sambil mengerjakan, sambil dipahami materinya. Jadi bukan asal gunting-gunting, asal tempel, enggak. Kalian pahami. Setelah mengerjakan nanti kita ada presentasi. Oke? Siap? Siap. Nah, ini bagaimana sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus dan bagaimana kemajuan peradaban Islam Bani Umayyah di Damaskus. Kita akan mulai membaca materinya dulu nanti ya. Nih udah ada. Terus lanjut. Nah, kelompok 1 ini membuat karya berupa mind mapping sejarahnya.
sejarah berdirinya Bani Umayyah. Kelompok 2 tentang kemajuan peradaban Bani. Lanjut. Mind mapping kita kerjanya cuma 20 menit. Jadi harus kerja sama. Ya, kerja sama, ada yang gunting, ada yang nempel. Tapi nanti sama-sama dulu pelajari materinya. Nanti baru kalian satukan gimana cara menyusunnya. Lanjut. Oke, untuk contohnya, contoh mind mappingnya bisa bentuk kayak gini. Bisa juga yang Ibu kasihkan contoh di HP di dalam HP kemarin. Kalau gitu Ibu bagikan dulu materinya. Selesai semua? Habis ini kita presentasi. Tahu cara presentasi? Tahu. Nah, ibu infokan sebelum presentasi ya. Jadi nanti ketika presentasi semuanya harus berbicara. Yang lain, yang melihat, yang menyaksikan kelompok lain, diam dengarkan. Oke, siap? Siapa dulu mau maju nih? Ya, beri tepuk tangan lo untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bersandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari pemerintahan wilayah Pemimpin di Gunung atau Amir atau Wali. Terdapat lembaga seperti Al-Hadid dan Al-Hadid dan Al-Wali. Hukum Al-Qadar memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad. Sosial
hubungan antara bangsa Arab Muslim, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Keagamaan, ilmu agama sudah berkembang. Ulama yang fokus pada ujian keagamaan, ilmu tafsir, hadis dan hukum Islam. Nomor 6, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah, diskusi dan akidah, serta pembelajaran lainnya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Musa pemerintah Damaskus. Pendiri Muawiyah bin Abi Sufyan bin Habib Abdul Manaf. Khalifah besar Bani Umayyah. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Konsultasi melakukan pembalasan wilayah di luar Jazirah Arab, menciptakan keamanan dalam negeri, membasmi para pemberontak. Ia juga berhasil mengantarkan negara mengubah sistem pemerintah dari nasional ke demokratis. Nggak usah dibacakan sini pun nggak apa-apa. Ya, Khalifah Al-Walid bin Muhammad. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Periode kemakmuran dan kejayaan, memperluas wilayah sampai ke Afrika Utara. 1. Muawiyah bin Abu Sufyan. Namanya tak salah. 2. Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. 3. Muawiyah bin Yazid. Al-Walid bin Yazid, Yazul bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, Marwan bin Muhammad. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1 dan 2. 1 tentang sejarah berdiri Bani Umayyah, dan yang kedua tentang kemajuan pada masa Bani Umayyah. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Ya. Kalau ibu tanya, dari tadi 2 ini apa nilai yang bisa kita ambil? Dari diskusinya, presentasinya. Boleh. Dari materinya boleh. Dan sekarang dari diskusi dengan presentasi, kerjasama, apalagi? Sikap. Apalagi? Ini dari diskusi, materi belum ya? Apalagi? Tolong menolong. Apalagi? Banyak nih. Tertib. Apalagi? Kalian mengeluarkan ide nih, apa namanya? Kreatif. Apalagi? Kalian berpikir enggak? Berpikir. Iya, berpikir kritis. Jadi kalau ini dihubungkan dengan P5, profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, kalian bisa masuk ke kreatif, bernalar kritis, gotong royong. Kalau ini enggak, kalau tadi mandiri, satu-satu kalian presentasi. Ini jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang dari materinya. Apa yang bisa kalian ambil? Nilai apa dari sejarah ini? Apalah kira-kira? Mengambil ilmu pengetahuan. Dari sejarah ini kita belajar untuk terus mencari ilmu pengetahuan. Mantap, selfie. Tepuk tangan lah untuk selfie, mantap. Lagi, siapa lagi yang bisa? Mempelajari Bani Umayyah. Bisa mempelajari tentang sejarah Bani Umayyah. Lagi. Bentar, Bu. Apa? Ya, sambil yang lain sambil mikir boleh.
Pak? Dapat belajar sejarah berdirinya Bani Umayyah. Dapat belajar sejarah berdirinya Umayyah. Belajar tentang perekonomian. 14 orang khalifahnya, Bu. 14 orang khalifah yang ada di Umayyah. Besar Bani Umayyah. Ada empat khalifah besar Umayyah. Apa lagi? Belajar hukum. Belajar hukum. Di materi sejarah ini ada belajar tentang hukum. Mantap semuanya jawabannya. Jadi dari sejarah yang kita pelajari ini, satu, kita bisa meningkatkan Rasa takwa. rasa takwa kita. Oh, ternyata dulu zaman sejarah itu seperti ini. Bani Umayyah berkuasa sebanyak 90 tahun. Itu banyak sejarah yang tercatat di sana. Jadi meningkatkan ketakwaan kita. Tadi menumbuhkan rasa ingin mencari ilmu pengetahuan. Ini juga termasuk dari nilai-nilai dari mempelajari Bani Umayyah. Oke, untuk kerja kelompok hari ini Ibu acungkan jempol. Tepuk tangan lagi untuk semuanya. Terima kasih dari Ibu. Tolong pesan moral dari Ibu. Jangan lupa untuk belajar. Belajar dan terus belajar. Di belakangnya nih ada penilaian sikap. Oh iya, Bu. Ini jawab dengan jujur. Karena tadi jawaban pertama nih tak tahu kan? Berarti tulis tidak. Tadi kan tak tahu kan? Oke. Oke, pesan Ibu. Jangan lupa untuk menuntut ilmu. Salatnya juga jangan ditinggalkan. Boleh pimpin doanya dulu. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.